Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Sadaqallahu maulana al-azim. Qala sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi wa fi riwayatin syafi'an li ahli. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mari sama-sama kita awali kajian kita siang hari ini sebagaimana biasa dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah di antara kita, rekan-rekan kita, saudara kita, keluarga kita yang lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesembuhan. Bagi yang mempunyai banyak urusan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Dan kita yang sedang belajar, semoga Allah berikan kemudahan juga dan dijadikan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa tubatin asuh wa salahil jasad wal ruhi la hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alummahat wal akhwat, hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya mulai, coba Mbak Sarah, kok belum ada respon nih. Ya. Mohon bantu edit. Ya Ustadz, siap Ustadz. Ya. Mohon bantu edit ya, yang tidak berhalangan. Baik Ustadz. Agar kelas lebih interaktif. Oke, terima kasih. Kita langsung ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadirat. Pertemuan lalu kita membahas tentang seputar mad tabi'i. Mad tabi'i bisa dikatakan juga mad asli atau juga mad dzati. Nah, daripada mad asli itu pembagian-pembagiannya, mad badal juga masuk dalam kategori ya. Kategori, ingat, bukan bukan semakna. Kan kalau mad asli dikatakan juga mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad dzati. Sedangkan mad badal masuk dalam kategori mad asli. Kenapa? Karena mad badal hanya dibaca dengan panjang juga 2 harokat. Kecuali dalam riwayat lain. Riwayat lain itu berarti bukan dalam riwayat yang kita baca, yaitu riwayat Hafiz dari qiraat Asim. Nah, mad badal masuk dalam kategori mad asli karena dibaca dua harokat. Baik. Mad badal artinya pengganti. Badalun. Ya, artinya pengganti. Dalam istilah tajwid, mad badal bermakna mad yang didahului oleh huruf hamzah atau seluruh hamzah mamdud. Dinamakan badal karena asalnya adalah adanya hamzah yang diubah ke dalam huruf mad. Jadi kemarin juga kita sudah bahas daripada mad tabi'i. Maka saya katakan kemarin seluruh huruf hijaiyah jika bertemu alif ya, kecuali huruf hamzah dan juga huruf ha yang nanti bakalan menjadi ha dhamir, itu namanya mad tabi'i. Sedangkan kalau huruf hamzah terus bertemu dengan huruf alif, itu namanya mad badal. Beberapa ketentuan juga dalam arti kita lihat lagi ya. Jadi secara istilah mad badal itu artinya mad yang didahului oleh huruf hamzah. Hamzah ada huruf alif, itu mad badal. Dan ini yang biasanya masuk dalam
apa namanya, contohnya misalnya amana. Kalau kita rujuk daripada ilmu, nah ilmu sorof, asalnya adalah amana. Untuk memudahkan baca, ya, jadi bukan lagi amana, akan tapi dijadikan hamzah yang kedua itu adalah bunyi panjang. Amana. Hamzah yang kedua dijadikan alif. Itu namanya mad badal. Maka diartikan sebagai pengganti. Pengganti daripada hamzah, yaitu alif. Baik, dinamakan badal karena asalnya adalah adanya hamzah yang diubah ke dalam. Ya, contoh di sini. Amanu. Tadinya amanu. Ya. Utu tadinya utu. Imanan tadinya iman. Al-Qur'an, ya. Ro'a tadinya ro'a. Yura'un. Al-khati'in. Abai. Ya, waja'u. Jadi hamzah jika di apa namanya huruf mad yaitu alif, waw maupun ya, jika didahului oleh hamzah maka itu adalah mad badal, dinamakan mad badal. Dari pengertian bisa dipahami? Ustadz, yang tadi diulang yang pertama Ustadz, mau dicatat. Nah, iya ini. Tadi barusan. Saya tadi sholat dulu. Gimana? Saya ulangi ya. Mad badal. Kan kita udah jelaskan apa sih itu mad. Mad itu bunyi panjang. Mad itu suara yang memanjang daripada bacaan atau bacaan yang panjang. Ya. Dan minimalnya adalah bunyi mad itu selama 2 harokat, tidak kurang daripada dua harokat. Mbak Sarah, mohon bantu di admit ya. Terima kasih. Baik. Nah, jadi mad badal itu satu kategorinya masuk kepada kategori mad asli. Kenapa? Karena dia dibaca hanya 2 harokat. Dan terjadi mad badal itu ketika hamzah, ya, ketika huruf mad yaitu alif, waw dan atau ya didahului oleh hamzah. Itu. Kan kalau mad tabi'i kan semua huruf hijaiyah. Misalnya ba, ya, itu mad tabi'i. Di, bu, ta, di, itu mad tabi'i. Kalau a, i, u itu namanya mad badal. Oke? Bisa dipahami? Diubah hamzah yang diubah. Belum. Masih meraba-raba. Oke. Mana yang belum bisa dipahami? Ayo silakan. Mana yang belum bisa dipahami? Bedanya mad badal dan mad tabi'i apa, Ustadz? Tadi kan sudah. Semua huruf hijaiyah kecuali hamzah. Jika dibaca panjang itu mad tabi'i. Babi, bu, tati, tu, terus sampai iya. Nah kalau hamzah, a, i, u itu mad badal. Itu bedanya. Hamzah doang. Jadi a, i, u, misalnya a, i, u, ba, u, an, ya, u, an, bunyi panjang itu bukan mad tabi'i, tapi mad badal. Tapi kalau huruf ba, ta, terus sampai. Hamzah mamdud itu apa, Ustadz? Hamzah mamdud, seluruh hamzah mamdud. Nah hamzah, ya ini hamzah yang dibaca panjang itu, ya hamzah yang dirubah itu namanya hamzah mamdud. Ya, jadi mad tabi'i itu semua huruf hijaiyah kecuali hamzah. Berarti dari huruf ba ya kan. Batata jaha khodadaro
zasasha sobo tobo agofa kalama nawa hayat. Nanti pas huruf H nanti ada ketentuan yang lain ya. Itu nanti masuknya ke mad silah yang memang dimaknai dengan kata ganti dia, laki-laki. Tapi kalau hamzah masuknya ke mad badal. Hamzah sama alif sama apa bukan sih, Ustadz? Waduh, ngulang lagi dari makhraj dong. Enggak, maksudnya suka bingungi. Enggak bingung, Mbah Uti. Jadi kan di awal waktu pembahasan makhraj itu sering kali. Bedanya hamzah sama alif, hamzah itu bisa diharokat. A, I, U. Itu hamzah tuh yang bunyi. Oh. Kalau alif cuma tanda doang. Nih. Ya. Ini kan bentuk alif. Nih, contoh di sini nih. Ini kan bentuk alif. Halo. Siapa ini kok? Mohon di mute ya. Di mute aja Sarah. Iya. Mohon dong admin bantu kondisikan kelas. Oke, baik. Jadi hamzah itu berarti saya masuk ke sini aja ya, Mbah Uti ya. Nih. Ini sebenarnya sudah lewat ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini huruf apa? Alif sama hamzah. Oke, kalau tidak berharokat namanya alif. Kalau berharokat namanya Hamzah. hamzah. Itu tulisannya dua, hamzah sama alif tuh. Mana? Atasnya alif ada hamzah ini. Ya, hamzah kan? Enggak, ini kan berharokat. Berarti hamzah nggak bisa dikatakan alif. Alif itu hanya huruf tambahan. Kalau alif sendiri nggak bisa dikasih harokat gitu ya, Ustadz? Nggak bisa. Oh, baru tahu saya ini kok. Nih, dengerin. Jadi fleksibel kita sebut hamzah, kita sebut alif itu fleksibel, Mbah Uti dan ummahat yang lain. Kalau kita tulis cuma panjang satu, itu alif. Tapi kalau kita harokati, jadi hamzah gitu loh. Oke? Iya. Bisa dipahami? Insya Allah. Nah, meskipun kayak gini, nah itu kan nggak ada kepalanya tuh. Meskipun nggak ada kepalanya, tapi ada harokatnya, itu jadi hamzah. Alifnya berubah jadi hamzah itu ya, Ustadz? Iya. Nah, kalau alif itu cuma kayak gini doang. Tanda doang dia. Tanda panjang. Dan alif itu selalu bergandeng sama fathah. Ya. Selalu gandeng sama fathah. Iya. Nggak mungkin dia bergandeng sama kasroh ataupun dhammah. Kalau kasroh gandengnya biasanya sama iya sukun. Iya. Dhammah gandengnya sama waw sukun. Iya. Oke, berarti kita ngulang lagi nih sebenarnya ngulang ke makhraj lagi. Nggak apa-apa, daripada aku bingung mending tanya ya, Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Makanya saya jelasin lagi ya. Bagaimana nih masalah hamzah nih, clear nggak? Hamzah sama alif. Ya udah. Insya Allah kalau itu paham Ustadz. Oke. Ya mad badal ini masih agak meraba-raba. Mad badal itu semua huruf ya. Mohon maaf. Nih. Berarti saya balik lagi ke sini nih. Bentar. Nah, ini dia di sini aja ya. Kan ada abad, kan kalau ini kan tidak panjang ya. Abata saja gitu kan ya. Lanjut. Iya. Karena di sini ada alif, abata saja. Nah, dari huruf ba sampai terakhir ini namanya mad tabi'i. Ya. Kalau huruf hamzah dulu namanya mad badal. Sama yang kasroh juga. A, I, U gitu Ustaz. Iya kan tadi aku mencontohkan seperti itu.
A, I, Iya, U iya, itu Ustaz. mad badal. Kalau babi, bu, tati itu semuanya mad tobi. Oke? Bisa dipahami? Insya Allah. Di tasrif A, I, U itu namanya mad badal. Kalau babi, bu, tati itu sampai terakhir itu namanya mad tobi. Ini. Nah tuh, udah ini doang yang dihilangin. Batat, ini mad badal, mad tobi semua nih. Karena apa? Fathah ketemu alif. Ini karena fathah ketemu alif dan ini bukan hamzah gitu. Sedangkan kalau di sini juga sama di ti. Karena kenapa dibaca panjang? Ya karena kasroh bertemu ya sukun. Nah, dari huruf ba sampai terakhir ini namanya mad tobi'i. Sedangkan yang pertama namanya mad badal. Gitu. Tayyib. Dhammah juga sama. Ubututu. Misalnya tu gitu kan. Bututu semuanya mad tobi'i. Sedangkan namanya mad badal. Oke, bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau masih belum ada yang masih belum bisa dipahami nggak apa-apa, bilang aja. Kita ulang sampai paham. Oke, contohnya ini. Amanu. Mana mad badalnya? A. Karena apa? Alif yang didahului ham. Betul, begitu Mbak. Oke. Tayyib, tu mana mad badalnya? Kenapa? Karena huruf mad yang didahului hamzah. Itu ya, kuncinya itu adalah huruf mad yang didahului hamzah itu. Oke. Imanan mana mad badalnya? I ketemu ya. Oke. Ada hamzah ketemu ya. Oke, hamzah ketemu ya, hamzah kasroh ketemu ya sukun. Kenapa padahal dibaca panjang? Kenapa bukan mad badal? Ketemu dengan itu apa alif? Iya. Ketemu alif. Mad tobi. Kenapa? Karena mim bukan huruf hamzah. Gitu. Berarti i-nya mad badal, ma-nya mad Tobi'i. Oke. Tobi. Begitu ya. Terus Al-Qur'an. Mana mad badalnya? Oke, kenapa? Karena huruf mad didahului Hamzah. Oke, dan seterusnya ya. Amanu. Sama ya, satu ayunan. Langsung. Amanu. Jadi bukan amanu. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu. Langsung. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Itu kepanjangan. Kenapa? Karena mad badal masuk dalam kategori mad asli. Panjangnya hanya 2 harokat sebagaimana mad tobi'i. Begitu ya. Yurauna. Kalau kita lanjut. Kalau berhenti baru bisa dibaca panjang 2, 4 atau 6. Jadi mad arid disukun. Nanti itu pembahasannya. Yurauna al-khati'ina. Ro'a ya. Waja'u abai. Nah, ini ada 2 nih mad badal. Ya, sama ini. Oke? Bisa difahami mad badal? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke, ada yang ditanyakan perihal mad badal? Saya baru kali ini paham Ustaz mad badal itu apa. Mau tanya dong, Bang Ustaz. 4 tahun belajar baru kali ini tahu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Pak Ustadz mau nanya, Apa tuh? Mas, mad badal ini nggak mesti di awal kalimat ya? Enggak mesti. Oh, nggak mesti.
Iya, nanti sebenarnya ini masuk kepada pembahasan ilmu sorof ya. Makanya yang bisa mengetahui tepat mad badal atau bukan, ya karena itu yang udah bisa, yang udah pernah tahu gitu mana ini masuk mad badal atau bukan gitu. Oh, Cuma berarti cuma tidak kuncinya, ya, kuncinya berarti, tadi aja. berarti pokoknya tidak mesti mad badal itu di awal kalimat. Betul. Ah, ya udah, nggak masalah. Berarti masalah. Pokoknya asal di depannya itu hamzah Dan itu setelahnya berarti, huruf mad. itu berarti mad badal. Betul. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Sami-sami. Baik, ada lagi? Tadi Bu Sarah nanya ya, apa sih hamzah mamdud itu? Hamzah atau alif ya, kan kita biasanya nyebutnya hamzah atau alif. Kalau udah diharokati menjadi hamzah. Mamdud itu lawan dari kata maksur. Jadi hamzahnya atau alifnya itu memang tertulis berdiri gitu misalnya. Ya, mamdud itu. Tapi kalau maksur biasanya yang hurufnya seperti huruf ya. Itu namanya maksur. Kalau mamdud ya berdiri hamzah. Baik. Cukup? Ya, Ustadz. Kalau masih bingung ya tanya, gampang. Simpel aja ya, Ustadz. Jangan dibuat ribet. Iya. Oke. Kalau dirasa cukup, kita langsung masuk kepada prakteknya.